makanan-makanan jadul yang sudah dipilih, diracik supaya dalam satu sajian ini, dalam satu suapan orang bisa merasakan otentik khas Bali di dalam makanan ini. Dengan mengangkat brandingnya adalah nasi tekor kulineri yang memang tradisional tapi berkonsep experience. Oke. Kenapa konsepnya experience? Karena dari satu wadah tekor itu bisa bercerita banyak banget. Beda dengan nasi campur pakai piring segala macam. Dan kita juga membuat kekhasan tersendiri di mana di dalam wadah tekor itu kita menyajikan makanan dengan konsep olahan masa lalu, rasa masa kini, kuliner masa depan. Hai, selamat datang kembali di podcast Pusaka Denpasar Collab. Nah, hari ini kita akan masih bersama Dinas Koperasi Kota Denpasar dan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu kuliner khasnya Denpasar. Kalau ngomongin kuliner yang ini udah pasti nih, udah Denpasar punya ini. Dengar aja namanya warung ini pasti udah tahu ini Denpasar. Nah, saat ini kita langsung saja sapa owner dari warung nasi tekor Bali. Ada Ibu Ida Ayu Agung Eka Stuti. Halo Ibu. Halo, Swastiastu. Gimana kabarnya Ibu? Asmegara, sehat. Iya. Di tengah hujan. Betul sekali. Nah, dan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih nasi tekor ini bisa tetap eksis dari dulu sampai dengan saat ini. Dan sekarang mungkin tambah luas lagi masyarakat bahkan sampai mancanegara yang tahu tentang nasi tekor ini. Oke Ibu, kita sebelum membahas dulu tentang kiat-kiat dan juga tipsnya dari nasi tekor, warung nasi tekor sendiri. Boleh dijelasin nggak Bu sebenarnya bagaimana sih awal mulanya terbentuk dari si nasi tekor ini? Bagaimana filosofi yang ada di dalam si nasi tekor ini Bu? Terima kasih sebelumnya ini atas kesempatan diberikan untuk kami dari Nasi Tekor Bali untuk bercerita kepada teman-teman di Kota Denpasar tentang konsep dari nasi tekor itu sendiri. Sebenarnya kami itu dari awal mula itu kami berpikir untuk membuat kulineri yang memang tradisional tapi berkonsep experience. Oke. Kenapa konsepnya experience? Karena dari satu wadah tekor itu bisa bercerita banyak banget. Beda dengan nasi campur pakai piring segala macam. Dan kita juga membuat kekhasan tersendiri di mana di dalam wadah tekor itu kita menyajikan makanan dengan konsep olahan masa lalu, rasa masa kini, kuliner masa depan. Keren ya. Olahan masa lalu karena dari nama kami sudah mengangkat filosofi budaya. Kata tekor, sekarang anak-anak tahu nggak apa itu tekor? Mereka bilangnya tekor. Padahal itu sengaja kami bikin kata itu untuk kalau orang nggak tahu tekor, dia presetin ke tekor. Di sanalah saatnya kami bercerita. Jadi sebenarnya kita menjual cerita Mbak, bukan menjual makanan. Tapi rasanya kan nggak bisa diadu juga dong. Rasa pastilah, karena kita kan menjaga kualitas. Karena kita berbisnis jangka panjang. Jadi kekuatan bagaimana kita memfilosofikan sebuah tekor menjadi sebuah cerita dengan bentuk segitiga. Dari daun, di mana di sana ada cerita tentang segitiga ini sendiri, tentang rahim perempuan, bagaimana ibu, bagaimana bapak memberikan sebuah kenikmatan. Tapi untuk menjadi sebuah filosofi, menceritakan sebuah filosofi itu tentu kita harus memang berkonsep dari awal. Apa isinya di dalam tekor ini, kan gitu ya. Bagaimana rasa yang kita bisa ciptakan tekor ini sehingga membuat orang jatuh cinta sama makanan ini. Bagaimana lingkungan yang kita kemas supaya orang merasa nyaman dan orang bisa berimajinasi bahwa dia ada di kampung. Itu juga kita konsep. Bagaimana kita menampilkan segala pernak-pernik alat-alat masak jadul-jadul itu sehingga orang pada nyari ke sana, mana sih? Ada timbangan jadul, ada serutan es zaman dulu, ada pemulakan bolong gitu. Bagaimana mereka bisa melihat dapur Bali dengan bakar pakai kayu bakar, begitu juga dengan buat sate, ngilit kebek pakai pengebean itu semua itu kita konsep penataan interior maupun makanan itu semua berkonsep filosofi tradisional khas Bali. Keren banget. Untuk itulah kenapa kami juga kedepannya nanti saya mau cerita nih, akhirnya kita berkonsep untuk menjadikan sebuah museum boga. Boga Living Museum. Ternyata ini benar-benar terkonsep ya, dari nggak cuman jual makanan aja, tapi ternyata konsepnya mateng banget ya Ibu ya. Nah, dari segala jenis makanan yang ada, kenapa memilih makanan Bali? Sebenarnya kalau nasi tekor ini arahnya itu lebih ke makanan Bali yang mana sih gitu loh Bu, dari semua jenis makanan masakan Bali yang ada di sini.
Terima kasih. Jadi kalau kita bicara, coba kita cari nih, orang ke Bali nyari apa? Betutu. Orang Bali nyari babi guling. Betul. Begitu. Iya. Semua serba yang seru-seru untuk kayaknya rindu deh buat makan itu ke Bali. Betul. Tapi pernah nggak orang ke Bali untuk mencari sebuah nasi di mana nasi ini sudah racikan dari menu-menu olahan masa lalu dan membuat kangen, sehingga membuat orang datang lagi untuk betul-betul merasakan perpaduan rasa yang ada di sini. Nasi tekor menjawab itu. Nasi tekor menghadirkan sebuah konsep makanan di mana makanannya ada ayam serlemo, ada ayam serapah, kemudian ada juga sekarang itu kita mengeluarkan penyon kambing. Kalau penyon itu kan biasanya bahannya penyu ya, kambing. Jadi kita menampilkan semua sampai ke telur pun. Telurnya kita buat garing seperti itu. Ini sebenarnya makanan-makanan jadul yang sudah dipilih, diracik supaya dalam satu sajian ini, dalam satu suapan orang bisa merasakan autentik khas Bali di dalam makanan ini. Dengan mengangkat brandingnya adalah nasi tekor. Beralaskan tekor. Nah itu kan tadi Ibu tadi sampaikan banyak ada menu-menu dalam satu ini. Itu konsepnya itu apakah kita kayak di warung makan pilih-pilih gitu atau memang udah ada menunya sih Bu? Kalau kita kan sekarang ada beberapa pengembangan konsep Kalau yang membuat viral nasi tekor kan karena kuliner ala kampungnya, ala warung, di mana makanan tersaji di satu meja, kemudian kita ambil langsung kita menyerahkan kepada tamu kan gitu. Jadi tidak ada menu, jadi orang tinggal pilih mau ayam, mau cumi, mau kambing. Kalau cumi sudah cukup, kambingnya dibuat penyon gitu. Ayam apa cumi apa kambing nih? Oh saya ayam, oh saya campur gitu. Jadi tinggal diambil dan kita sajikan. Ya. Dengan alas makan pakai tekor, dengan alaskan bambu, kemudian supnya juga menggunakan batok kelapa. Benar-benar ya. Itu konsep yang Balinese banget. Gitu. Tapi sekarang kita juga ada pengembangan yang lebih ke arah menu cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Emang apa kurang Indonesianya dari semua menunya nasi tekor ini? Nasi tekor Bali itu menu cinta Bali. Gitu. Pokoknya cinta banget deh. Ya benar kan. Ada lawar-lawarnya. Jadi orang yang nggak tahu lawar pingin, pokoknya kangen dengan rasa lawar. Sampai sambal embenya mekuah orang nama sambal embe. Kalau ngingetin jadi lapar ya. Iya betul. Lagi benar. Kalau misalkan cinta Indonesia, makanan apa Indonesia yang bakal diangkat? Nah, ini cerita lagi. Cinta Indonesia ini kami kan istilahnya inovasi nih. Inovasi dari nasi tekor tradisional khas Bali ya, yang semua segmen pasarnya itu orang-orang yang rindu akan kuliner Bali. Ya, diwadahi dengan filosofi, diwadahi dengan tekor bercerita tentang filosofi panca indera, di mana ada mata kita melihat makanan yang cantik, yang warnanya macam-macam, disajikan dengan tekor sehingga ini cantik banget. Udah memanjakan mata. Mata udah manja, udah lapar mata udah muncul. Habis mata? Kita pakai indra peraba ya. Betul, kan? Indonesia banget. Ya, peraba nih kita kan pakai tangan, tekor kemudian diolah pakai tangan. Kemudian indra penciuman kita, aromanya enak banget. Apalagi rempah-rempah Bali kan. Aromanya enak banget nih. Jadi kita mencoba mencium dengan aroma enak itu menggugah selera makan. Betul. Tambah sekarang Indah pengecap, olahan masa lalu yang tidak ada di mana-mana kan gitu ya. Kalau kita ngomongin betutu, udah khasnya betutu, ngomong udah khas. Ini campuran-campuran yang memang olahan serlemonya dengan serapahnya, dengan lawarnya, dengan penyonnya, itu campuran seperti itu yang menggoda rasa. Sekarang tambah lagi dengan indera pendengar. Indera pendengar kita pengecap sudah. Indera pendengar kita karena ada makanan yang kita sajikan dengan kriuk-kriuknya, sehingga suara kriuk-kriuk itu akan menggugah orang untuk lebih berselera makan. Nah, itu kan filosofi nih. Betul. Jadi dari turunan panca indera itu kita konsepkan lagi makanan khas Bali, tradisional Bali, dan makanan cinta Indonesia. Di mana cinta Indonesia? Indra pengecapnya kita sajikan makanan-makanan yang memang bahan-bahan kuliner Indonesia yang cocok matching untuk disajikan di dalam satu paket nasi tekor ini. Contoh, kita memasukkan opor,
kita masukkan semur di sana. Kita masukkan ayam-ayam rempah, di mana rempah ini rempah tradisional Bali yang kita olah lagi, kita godok sehingga rasanya bisa dia masuk ke rasa-rasa Indonesia. Mau berkuah, kita juga ada kok betutu. Tapi betutu kita betutu khas yang memang khas ala kita. Dengan spicy-nya, dengan bumbu rempahnya, dengan bahan ayam yang khas gitu. Begitu juga dengan kita menampilkan balung kambing, ya kan? Orang suka gulai, mau cari kambing, gulai kambing, sate kambing. Kita balung kambing dengan tambahan daging gulainya dengan cita rasa yang memang diolah menarik. Oke, keren banget. Dari tradisional kita sudah memperkenalkan cara makan, ya. Culinary experience-nya kita bergerak ke Indonesia, mengenalkan juga kulineri Indonesia dengan cara makan ala tekornya. Gitu. Dari sekian banyak menu itu Ibu ya, Budaya tadi udah sampaikan ada menu cinta Indonesia, ada menu Bali sendiri. Dari semua menu tersebut itu apakah ini menu develop atau dibuat sendiri atau bersama resep keluarga aja atau memang punya orang yang spesialis banget buat membuat menu dari nasi tekor ini Ibu? Terima kasih Mbak, ini bagus nih pertanyaannya. Semua menu ini adalah rasa otentik perbumbuan resep kami, gitu. Karena kebetulan Peka Tekor ini ibunya Peka Tekor, kan gitu ya. Jadi kakek suami saya itu neneknya dan kakeknya itu memang berbisnis kuliner pada zamannya di tengah kota Denpasar, ya, di Pemecutan. Nah kemudian resep-resep itu ada yang sudah diambil, ya, ada yang sudah diturunkan ke dalam menu-menu ini. Jadi kita membuat menu ini memang khusus banget, sampai teknik pengolahannya pun kami standarkan. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya karyawan nih mengolah dari bumbu yang sudah kami siapkan. Jadi nggak tahu resep rahasianya apa. Supaya ini menjadi sebuah standar. Iya, betul. Oke, memang kadang dilemanya kita jualan kuliner kayak gitu Bu ya. Kalau sekarang kita kasih tahu nih rahasianya, ntar dia buka lagi. Walaupun memang rezeki punyanya masing-masing Ibu ya. Nah, selanjutnya mungkin selama ini kan pasti dalam dunia kuliner itu banyak sekali pesaing-pesaing gitu. Bagaimana sih nasi tekor ini tetap eksis gitu ya di tengah banyaknya bisnis kuliner sekarang, dan tantangan terbesar itu dari menjual masakan Indonesia itu apa sih Budaya? Silakan. Bagaimana tetap eksis? Iya. Ya. Nah sekarang ini kan kita bicara kami tetap eksis tuh karena kami tetap konsisten dengan konsep kami. Betul. Makanya kenapa kami konsisten dengan green produknya ini. Gitu. Pada saat orang sibuk dengan berheboh-heboh untuk merenovasi tempat segala macam disesuaikan dengan standar restoran, kami tetap bertahan dengan bentuk warung kami yang tradisional karena kami mengusung konsep green produk kami, ya. Mulai dari bahan kami ambil dari petani juga di luar pasar ya. Petani-petani di Kertalangu itu kami ambil gininya, dia jual kacang panjang, dia jual serai, kami ambil sayur Jepang apa yang memang tawarkan, termasuk daun-daun pisang. Juga ada nih olahan desain itu kami pertahankan dengan desain-desain yang kulineri ala kampung dengan tujuan untuk menjawab kerinduan masyarakat akan suasana desa di tengah hiruk pikuk kota Denpasar. Nah, sekarang yang membuat kami eksis karena konsisten itu. Oke. Ya. Tapi kami juga harus berpikir adanya inovasi, kan gitu ya. Adanya inovasi, makanya kami juga bergerak ke Indonesia. Tapi konsepnya ini tetap dibedain, yang tradisional dengan nasi tekor Balinya, yang Indonesianya ini dengan nasi tekor masa kini. Sehingga olahan rasa masa lalu, rasa masa kini, kuliner masa depan, kami jawab melalui inovasi. Wih, keren banget ya, memang harus ada konsep yang konsisten tadi yang dibilang sama Budaya. Nah, Budaya ini mungkin bisa menjadi salah satu tips juga untuk teman-teman ataupun masyarakat Kota Denpasar yang memiliki bisnis kuliner juga. Dan pernah nggak sih Budaya ini berbagi tips juga? Banyak mungkin kalau orang bisnis kuliner itu kan ada namanya bisnis pasang surut ya Bu ya. Nah, pernah nggak sih warung tekor ini mengalami kesulitan banget? Contohnya nih waktu pandemi, gimana warung tekor bisa survive gitu untuk sampai eksis sampai sekarang di tengah waktu itu pandemi ya, pasti sepi banget Ibu, silakan.
wah itu tantangan banget ya buat kita pelaku kuliner ya. Tapi kan kita harus kreatif, Iya. ya kan? Kita harus kreatif. Jadi karena pandemi pada saat itu kita bermain dengan frozen food, ya, sampai kami akhirnya kirim keluar. Oke. Jadi kami kemas frozen itu pun sesuai permintaan. Ada permintaan kami kemas frozen dan kami kirim melalui ekspedisi yang memang bisa frozen. Gitu. Frozen itu adalah menu-menu yang memang dibuat seperti tadi ayam betutu dan lain sebagainya gitu. Semua itu nasi tekor, ayam serelemo, rempah segala macam kita kemas satu paket frozen. Itu yang kami lakukan pada zaman pandemi. Kedua, kami ya zaman itu kan delivery-nya lagi eksis ya. Ya, betul. Jadi kita bermain dengan packaging take away segala macam. Kan itu untuk memang kita ngambil pasar delivery. Misalkan kita biasanya nasi tekor itu dalam satu tekor kita wadahi itu semua. Jadi pada saat pandemi kami harus kreatif. Gimana caranya jual abungkul siap abungkul kan ayam serelemonya, terus cuminya gitu. Kita jual untuk memenuhi kebutuhan akan kerinduan akan jenis-jenis makanan. Oh iya betul. Nah sekarang ini kalau bisa bicara pasang surut, memang betul ada pasang surutnya. Tapi satu komitmen kami adalah kami tetap menjaga kualitas makanan. Betul. Itu komitmen kami. Pada saat itu misalkan pandemi segala macam rempah berkurang, kami tidak mengurangi namanya rempah. Pada saat cabai harganya 120, kami tidak mengurangi harga cabai. Karena kami tahu itu pasang surut. Jadi kami konsisten dengan perbumbuan kami yang memang penggunaannya takarannya sekian tanpa mengurangi sedikit pun. Walaupun pada saat itu harga bahan mahal, ataupun pada saat itu penjualan menipis, gitu, karena sepi segala macam. Itu hanya teknik bagaimana cara manajemen restoran aja untuk mengatur gitu. Tapi yang pasti semua kami ambil hikmahnya ya. Justru pada saat pandemi warung kami juga rame ya, walaupun pada saat itu tamu-tamu pada makan di dalam mobil juga kan ada. Betul. Karena kami tidak menggunakan ruang ber-AC. Jadi udaranya bagus. Pohon-pohon banyak sekali. Asung karena sih makanan kami berbumbu rempah-rempah. Iya. Gitu, Iya, jadi kan orang kan zaman dulu jamu atau apa yang rempah-rempah, apalagi jahe katanya bagus untuk ilangin corona gitu kan dulu. Termasuk minuman kami botolin akhirnya. Oh gitu. Kita bawa pulang. Kami sampai jual susu rempah, teh rempah. Kami jual yang memang cocok untuk zaman itu. Oke, keren banget ya, itu memang itu penting sekali seperti yang dibilang Bu Budaya adalah inovasi. Inovasi harus kreatif. Iya, apapun bermasalah itu ada jalurnya, ada jalannya Bu Dayu ya. Pantang menyerah lagi satu. Pokoknya mentok cari cara lain. Mentok lagi cari cara lain gitu. Itu adalah pemikiran dari seorang entrepreneur tuh kayak gitu. Nah, Bu Dayu ini kalau kita boleh tahu, Warung Tekor ini sebenarnya tahun berapa sih berdirinya, Ibu? Kalau cari tahunnya itu 2015. 2015 masih kami waktu itu pakai nama Warung Mula Bali. Mula Bali. Iya, waktu itu di tengah kota Denpasar kita bikin ala-ala tradisional Mula Bali. Sekitar 2017 saya hak merek dagang. Sudah hak merek dagang ini 2017. Sekitar 2016 kemudian saya terinspirasi untuk merubah namanya menjadi Nasi Tekor. Oke. Ya, karena waktu itu saya ada kundangan ke satu desa, disajikan makanan dengan tekor. Dan di sana saya bilang, ya ampun, kita sudah punya ini, kenapa kita mencari-cari nama lain? Jadi saya waktu itu selesai kundangan, saya langsung bilang mertua saya, kita ubah nama jadi Nasi Tekor. Kok nasi tekor nanti orang nggak tahu dibilang tekor? Nah, justru secara bisnis orang nggak tahu dibilang tekor, orang penasaran tekor tuh apa? Tekor nggak punya duit atau bagaimana? Iya. Sekarang itu kan tamu-tamu domestik atau dari luar Bali kan nggak tahu itu tekor itu apa. Iya. Datang-datang mereka, nasi tekor, saya pesan 3, saya pesan nih nasi tekor gitu. Mereka semua mengatakan tekor. Dan di sanalah kita bercerita tentang yang namanya tekor. Sehingga cerita kami itu akhirnya masuk ke hati mereka. Betul. Makanan kami sajikan masuk ke lidah mereka. Sehingga mereka jatuh cinta. Iya. Tapi bener loh Ibu, kalau kita misalkan jalan-jalan ya kemanapun itu selain memang ini adalah sesuatu yang memang menjadi kita sebagai customer ya Bu ya. Apalagi ketemu sama tempat yang bikin kita nyaman, ownernya ramah, ininya ramah, itu bakal pasti datang lagi. Walaupun memang makanannya mungkin kalau kita bisa bilang makanan Nasi Tekor ini makanannya biasa aja, kita maksudnya udah sering ketemu, tapi akan ada experience yang berbeda ketika kita punya cerita di situ gitu. Betul.
Itu kalau kami bilang pelanggan-pelanggan kami itu sampai dari belum ketemu, pacaran, kemudian punya anak. Saya itu. Ada lagi cowok sendiri, cewek sendiri, akhirnya dikenali sama kakek, malah nikah. Ada juga begitu. Waduh, ini lucu, pokoknya banyak cerita, makanya nasi tekor tempatnya ada cerita, ya itu. Belum lagi pengusaha-pengusaha deal bisnis, kami pikir kenapa ya kok kayaknya hoki banget tempat nih. Setelah kami evaluasi, di sana ada pohon-pohon besar yang memberikan oksigen. Ya kan, buat pemikiran kita lebih jernih. Betul. Ya kan, belum lagi suasananya yang homey, suasananya yang ala-ala kampung, membuat banyak Mbak. Iya, betul. Ini di sana. Walaupun itu memang tempatnya itu kan di tengah kota banget di ya. Tengah kota. Kita tahu itu benar-benar jalur bypass yang ramai akannya, tapi kalau udah di dalam itu nggak berasa. Kita kalau itu ternyata itu nggak di Denpasar loh. Kayaknya kita masuk ke kemana gitu ya, apalagi. Belum lagi itu sering kok kampus-kampus jadi untuk tempat mereka kunjungan-kunjungan, terus kami juga sering dijadikan narasumber di mana gitu. Belum lagi kunjungan dari UMKM untuk sharing seperti itu. Jadi mungkin kami berharap kehadiran kami bisa menginspirasi. Ya, kita tidak takut adanya pesaing karena semua punya ciri khas masing-masing. Tapi cerita kami bisa menjadi inspirasi gitu buat mereka. Apakah kita harus berkonsep untuk buat kuliner? Apakah bagaimana itu? Ya, begitu sih yang sering terjadi juga. Oke. Balik lagi ke 2015 nih Bu Dayu. Waktu 2015 pertama kali memperkenalkan nasi tekor, gimana sih tanggapan masyarakat itu tentang nasi tekor itu sendiri Bu Dayu? Nah, itu ceritanya lucu Mbak, seru. Karena apa? Karena di sana nyempil dia di tengah-tengah. Iya, betul. Terus siapa orang makan ke sini? Gitu pertama kita pikir. Cuma kita ambil segmennya adalah di sana kan ada kawasan wisata, desa wisata. Desa wisata, kami berharap travel agent itu bisa menggandeng nih kuliner Bali nih travel agent, tapi ternyata tidak masuk gitu, di luar ekspektasi kami. Kan di sana kan bisnis travel agent, ternyata memang kita harus collab dengan yang namanya travel agent. Kemudian yang kedua, kami berharap masyarakat yang lari-lari pagi. Iya, betul. Di sana mulai kita kena nih, lari pagi. Jadi kalau pikir-pikir Mbak, zaman dulu itu sehari cuma jualan 200.000. Hanya hokinya itu hanya di Sabtu Minggu saja. Pada saat rame, itu pertama. Kemudian karena kami konsisten dengan yang namanya konsep tradisional Bali, akhirnya mulailah berdatangan yang namanya fotografer. Nah, dari sana fotografer, kemudian fotografer suka banget Mbak, karena matahari pagi cahayanya bagus yang balik pohon, matahari sore cahaya bagus, belum lagi konsep warung seperti itu, belum lagi kakek nenek Peka Oda didandanin ala Peka Oda. Itu mereka jadi cakep icon banget. Ya. Iya, itu. Jadi akhirnya dari sana lah mulai Mbak. Mulai dari fotografer bikin foto konsep, kakek lagi megang ayam jago, nenek lagi motong kulo kayak gitu kan. Anak-anak saya ikut di sana bermain layang-layang, ceritanya begitu, anak-anak waktu itu masih kecil-kecil. Jadi mulai dari foto konsep itu mulailah dikenal yang namanya nasi tekor. Ya, dari nasi tekor dikenal foto konsep, datanglah YouTuber. Sampai akhirnya Next Carlos datang di tahun sebelum pandemi. Next Carlos sempat datang 2017 atau 2018 itu, saya lupa. Next Carlos itu YouTuber yang lumayan ya followernya. Betul. Dan efeknya 350% omset naik. Rata-rata wisatawan. Ya, dari luar. Dari luar. Oke, kalau itu karena waktu itu YouTuber datang. Ya kita kan santai aja ya, aja datang oke. Kemudian pada saat Next Carlos datang itu udah sore, udah jam 5, ini udah mau tutup. Jadi kakek ngajarin gini cara makan, saya bantu ya gitu. Kakek ayo Kak bantu, disuapin lah itu si Next Carlos. Iya, akhirnya viralnya begitu. Orang datang, mana kakek yang nyuapin Next Carlos gitu. Gitu viralnya gitu. Jadi ya lucu-lucu. Jadi kami pikir begini, semua itu ada semesta yang ngatur. Kami tinggal konsisten dengan apa yang kami konsepkan. Kami tinggal kuatkan diri kami dengan apa yang menjadi filosofi awal. Selebihnya semesta yang mengatur, Mbak. Kami berserah. Nah, selain tadi mungkin Ibu kalau ngomongin promosi nih Bu ya. Tadi kan Bu Dayu udah bilang ada YouTuber, ada ini. Tapi kan sebelum itu ada beberapa promosi-promosi yang dilakukan pastinya oleh Warung Tekor. Nah, seperti apa bentuk promosinya yang dilakukan oleh Warung Tekor sampai bisa seperti sekarang ini?
Pertama, kami tentu bermain dengan media sosial juga ya Mbak Iya. ya, walaupun ala-ala tidak profesional banget kan gitu. Tapi kemudian pada saat 2017 kalau tidak salah, kami digandeng oleh Denpasar Festival. Kota Denpasar nih banyak banget jasanya buat kami. Kami digandeng oleh Denpasar Festival. Di sanalah idealisme kami keluar. Satu stand itu kami dandanin ala-ala kampung. Akhirnya pendatang baru jadi juara 1. Wah, heboh. Makanan pakai tekor. Semua pada pakai kotak-kotak. Kami pakai tekor. Nggak apa-apa, kenyal nuduhin tekor. Nggak apa-apa. Yang penting konsepnya itu jangan lari. Karena kami nggak mungkin ngerubah menjadi kota. Kan gitu kan. Yeah. Jadi di sanalah kami mulai akhirnya Kota Denpasar mengenal. Kan gitu ya. Belum lagi akhirnya Dinas Pariwisata Kota Denpasar support dengan video-video promosi, kan gitu ya. Kami jadikan konten untuk promo. Belum lagi juga Dinas Pariwisata Provinsi Bali ikut membuat konten dengan menjadi kekasan. Jadi nasi tekor jadinya dianggap sebuah nasi yang bersaing dengan nasi betutu, bersaing dengan nasi babi guling. Jadi nasi tekor sendiri dia menampilkan bersahajanya seperti itu sebuah kuliner. Jadi semua itu memang promo-promo yang dimulai dari media sosial, dimulai dari fotografer, dimulai dari YouTuber Kota Denpasar menggandeng juga dengan segala macam. Dan ya sekarang sejauh ini diberikan kepercayaan ya akan Ibu Sandy juga datang waktu ini berpesan kalau nanti jangan dirubah ya, pokoknya biarkan otentik khas Balinya, karena Denpasar biar ada ciri khasnya. Betul. Gitu. Kalau ke Denpasar, kalau misalnya kita ke Gianyar gitu, wah ada nih jalan-jalan ke Senggol, Gianyar. Nah, kalau Denpasar jalan-jalannya ciri khasnya kita ke nasi tekor salah satunya. Apalagi sekarang parkirnya luas kayak gitu ya. Betul. Jadi aman buat belanja. Nah, kalau sekarang sendiri Ibu, kalau ngomongin pengunjung. Nah, pengunjungnya itu rata-rata itu adalah wisatawan mancanegara kah atau domestik kah yang datang ke warung tekor sendiri Ibu? Jadi kami punya pelanggan loyal. Pelanggan loyal, ada Taci, ada Koko, ada orang Indonesia, ada family apa-apa. Pelanggan loyal memang datang terus gitu. Seminggu tuh bisa 2 kali, sebulan tuh bisa berapa kali memang datang untuk makan. Jadi memang tempat nasi tekor jadi tempat mereka makan. Kalau nggak makan nasi tekor nggak kenyang katanya gitu. Ada kami punya pelanggan loyal kayak gitu yang terus kita maintenance. Ya, pelanggan loyal pasti kita maintenance dan pelanggan loyal tuh mengajak lagi gitu. Sekarang dengan adanya perkembangan ada golf di belakang, jadi pelanggan kami bertambah, apalagi kami juga berkembang di resto yang di depan itu, hotel-hotel yang di seberang itu tamunya pelanggan kami itu wisatawan asing. Ya. Pemain golf di belakang, orang yang di belakang untuk sebuah aktivitas di belakang, baik kolam renang, kolam pancing, golf maupun makan tempat kami. Nah, itu pelanggan lokal. Pelanggan domestik, kalau sudah namanya liburan Mbak, aduh. Sampai antri? Sampai ini, waiting list? Iya. Wow. Iya. Itu bisa nampung berapa itu di dalam Ibu sebenarnya? 100 bisa. 100 bisa. Iya. Sampai waiting list lumayan ya. Mangsel-mangselan ya. Iya betul 100. Kalau tambah depan nama lagi 150. Wih, itu sampai waiting list berarti sebanyak itu ya orang datang. Kalau ya? pas Mapalu grupnya. Mapalu grupnya. Travel di bawah grup ini kita taruh belakang, travel di bawah grup ini kita taruh depan gitu. Mapalu sekarang grupnya. Oke, kalau tadi ngomongin travel itu Bu, berarti Ibu ada kerjasama juga dengan travel? Rata-rata travel yang mencari kami. Oh gitu. Yeah. Kami membangun kerjasama dengan beberapa travel yang sudah loyal. Ada grup-grup outing, grup-grup outbound, grup-grup travel itu artinya kalau mereka ada grup jam makan siang kena di sana, mereka pasti menghubungi. Terus sekarang ulang tahun udah mulai gathering reunian, asik arisan udah mulai di sana. Banyak. Ini bisa menjadi tips ya untuk mungkin teman-teman yang punya usaha kuliner juga bisa mungkin melakukan banyak kerjasama ya Ibu ya. Harus collab, kita nggak bisa sendiri karena gini, kita kan hitung segmen nih, segmen pelanggan loyal kami berapa, kemudian
kami sudah mulai berhitung kalau sudah mulai libur, itu kita sudah nemu wisatawan domestik. Kalau wisatawan asing itu rata-rata kadang-kadang mereka itu datang ke sana, minta mereka kunjungan ke sana. Jadi supir tinggal nganterin aja. Itu karena mereka sudah punya list kunjungannya mau kemana. Kalau domestik rata-rata memang ada yang pakai driver, ada yang family mobil-mobil dari luar itu datang. Apalagi sekarang musim liburan, wih grup-grupan itu udah. Iya betul. Iya sekarang. Nah kalau dari itu kan tadi Ibu kita udah bahas tentang mereka-mereka yang datang lah ya, para pelanggan Ibu. Nah kalau dari menu sendiri ini kan kalau ngomongin ya Indonesia, mulut Indonesia ya gitu ya. Tapi kalau mancanegara nih, biasanya menu apa sih yang mereka paling favorit ini untuk wisatawan mancanegara sendiri Bu? Nah, inilah uniknya nasi tekor, Mbak. Makanya kenapa kami dari awal itu olahan masa lalu, rasa masa kini, kuliner masa depan, rasa masa kininya, Mbak. Spicy-nya kami itu tidak gimana ya? Kita mengolah makanan tuh biar ada sweet-nya, ada pedesnya, biar lidah Indonesia bahkan lidah bule pun masuk. Oh iya, benar. Dan itu kalau tamu bule itu Mbak, yang memang visitor bukan yang tinggal di sini, itu setiap tahun dia datang dia pasti makan sini dan dia menyampaikan kerinduannya kalau dia makan. Artinya makanannya diterima dan ngangenin buat mereka, Mbak. Iya, dan cocok juga berarti lidahnya ya. Iya, dan cocok. Makanya itu dah kami sangat berhati-hati sekali dengan olahan. Kalau orang bilang serlemo khasnya seperti ini. Tapi kami olah serlemo ini supaya betul-betul pas di rasa orang domestik, rasa orang bule. Betul. Oh itu susah banget. Kadang kan kalau kita tahu taste-nya orang bule itu kan, kalau orang bilangnya Bali Belly, takut nih kena Bali Belly sampai sini nanti diare atau apa karena memang tidak cocok, tidak terbiasa dengan bumbu-bumbu. Tapi dengan nasi tekor yang bumbunya segala macam itu bisa cocok, itu kan hebat banget ya Ibu ya. Oke. Nah bahkan ada pelanggan tuh sampai aduh Mbak terima kasih enak banget, cocok puasa kemarin cocok untuk kami berbuka puasa gitu. Wah syukurlah Mbak kalau suka gitu. Iya betul sekali. Berarti itu mungkin ngangenin tuh selain memang servisnya yang luar biasa, ini juga rasanya juga kalau teman-teman buat ya, apalagi ini untuk seluruh teman-teman yang punya usaha di bidang kuliner nih terutama, nggak cuma rasa doang ya Ibu ya, experience juga penting. Jadi banyak hal yang perlu dipikirkan seperti yang tadi Ibu Dayu sampaikan. Harus itu. Harus terkonsep. Jadi karena kita nggak cuma sekedar jual makanan, betul. Ditungguin pegawai jual makan, tapi kami memberikan sentuhan. Ya makanya di sana ada perannya kakek sama nenek, kakak sama udah. Karena konsep kami dari awal adalah itu, mengisi kerinduan akan kuliner khas Bali, akan suasana desa. Ketemu kakek nenek, cerita sama kakek nenek, curhat-curhatan dulu. Kakek mertua saya banyak kali punya cucu. Oh gitu. Iya, cucu kakek ini kan kakek lu. Kita anaknya keberapa ya? Tapi kakek inget ya? Kakek ingat ya, oh ini pelanggan tetapnya ini. Ingat. Itu cocok banget. Tapi ini kan ikonnya kakek sama nenek. Kita berdoa biar kakek nenek mau berpanjang. Nanti yang lanjutin bakal jadi kakek nenek siapa? Bu Dayu dan suami. Yang penting sama Tegulu aja. Udah. Jadi udah. Kalau di Denpasar kan begitu. Oh ya pokoknya harus rajin pakai Tegulu gitu ya kan. Karena kita kan memang kulineri tradisionalnya. Iya. Nah ini cocok untuk mungkin teman-teman yang kangen banget sama kakek dan neneknya, mungkin udah almarhum ya kakek dan nenek, pengen disuapin sama kakek, boleh datang. Kakek tolong suapin dong gitu. Sampai ayam kami pun terkenal. Ayam, oh iya benar. Si kampret sekarang kampret anaknya udah banyak banget. Sekarang kampret pindah ke Museum Boga kan. Dia berkembang biak di sana, itu udah puluhan itu, sampai tetangga pada mengutin telurnya itu kemana-mana. Cucu pokoknya itulah si kampret. Ada lagi sekarang si Londo namanya. Si Londo ayam putih besar banget sampai orang bingung ini ayam apa gitu. Londo di warung nasi tekor. Oke. Pokoknya Londo itu satpamnya kami dari belakang sampai ke depan, yang baru pinggir jalan itu sampai pinggir bypass dia jalan-jalan kayak begitu. Di antara kakek-kakek pelanggan ya lewat-lewat begitulah dia. Keren ya, tapi nggak hilang ya Ibu ya? Enggak. Belum lagi anak-anaknya banyak sekali, weh sampai orang mau diparkir itu mau jalan mobil tuh nungguin anak ayam lewat dulu. Experience ini bener-bener di kampung banget ya. Jadi suasana parkir golf yang begitu bagusnya jadi berubah jadi anak ayam.
Oh, golem yang modern banget ini, warung tekor yang masa lalu banget. Ayah kan udah jalan-jalan semuanya. Aduh, lucu banget. Tadi mungkin banyak yang penasaran karena belum pernah nih jalan-jalan ke nasi tekor. Datanglah ke sana, bertemu itu si Londo dan juga si Kampret. Kampret dan anaknya. Nah, kalau ini kan kalau namanya kita membuat satu usaha, kita perlu yang namanya inovasi. Kayak tadi Bu Dayu udah bilang, kita perlu inovasi terutama di pandemi kemarin inovasi. Nah, setelah ini nih, si warung tekor ini ada inovasi lain nggak sih Bu selain memang menjual si masa lalu aja kira-kira? Itulah makanya sekarang kemarin tuh kan kita sudah berkembang dengan masa lalu kita, ya, dengan kuliner orang masa lalu. Sekarang kita mulai bergerak ke masa kini, memperkenalkan bahwa kami mampu menampilkan cita rasa makanan olahan yang lain yang bisa diterima pasar. Sekarang ke masa depannya kami justru membuat museum. Museum? Iya, Boga Bali Living Museum. Kenapa dikatakan living? Karena di sana ada experience. Jadi di sana harus ada atraksi keseharian yang bergerak tentang kulineri. Mulai dari kita bicara kelapa, nak senyu, nak kenyu, dados santan, santan, dados pesang rengis, olahannya makanannya. Dari bumbu-bumbuan serai, jahe, napi ngebet rika, masak rika diolah, daun pandan, daun suci, dados senjaja, kan gitu. Jadi di sana tuh kami bicara tentang experience, tentang berwisata, kuliner, belajar tentang kuliner khas Bali. Ya. Ini lokasinya di mana Ibu kalau boleh tahu? Ini kan ada di Tabanan. Di Tabanan. Telaga Tunjung. Dekat dengan Jatiluwi. Oke, apakah kalau kita mau datang ke sana tuh kita gimana sih sistemnya untuk yang datang ke sana? Kan pengen tahu juga experience. Jualan nasi tekor juga di dalam situ? Ada, kita siapkan warung kecil di depan justru. Kita siapkan warung kecil di sana. Memang kan itu banyak wisatawan ini grup-grup adventure lewat grup-grup VW lewat karena wilayah kawasan wisata Telaga Tunjung misalnya. Jadi sering ada grup itu yang kita suguhkan. Jadi mereka suka foto-foto, kita bikin gapura khas Bali, foto-foto. Kayak sekarang aja ada overlander dari Prancis, malah nginep di sana. Kalau overlander itu kan dia pakai mobilnya itu jadi rumahnya. Jadi tinggal ini aja dia di sana udah kayak rumahnya sendiri. Terus kalau kita mau datang ke sana ke museum itu apakah kita tinggal datang aja atau kita perlu reservasi dan sebagainya? Reservasi dulu. Oh gitu. Karena kita launchingnya itu di bulan Agustus. Oh belum ini masih ini. Jadi nanti kalau orang yang mau datang ke sana itu bagaimana sih sistem cara kita untuk reservasi Ibu? Nanti sekarang ini kan kita masih berpromosi melalui media sosial segala macam kan itu. Nanti di bulan Agustus kami membuatkan festival Boga Living, ya kan. Jadi dari festival Boga Living ini di sana udah mulai kita mengenalkan visit kan anak-anak sekolah nanti kita visit. Kita sebar undangan untuk mereka visit. Gitu. Jadi mereka visit. Jadi di Boga Living ini kami sudah buatkan pola. Hari Senin kita bicara tentang kelapa, olahan kelapa. Hari Selasa kita bicara tentang olahan perbumbuan. Hari Rabu kita bicara tentang seafood, olahan seafood. Jadi setiap hari itu kita punya tema-tema beda-beda. Oh gitu. Jadi nanti kan orang mau reservasi, dia mau reservasi di hari apa, gitu kan. Jadi atraksi yang diangkat pada saat itu memang terkait dengan olahannya itu. Wih keren banget ya, dari sekalian makan siang. Iya, makannya nasi tekor juga atau olahan yang kita buat. Iya, makanya bentuknya tekor tapi isinya tergantung dari olahan itu. Oh, kalau kelapa gitu mungkin lawar nyut, lengis gitu. Oh, iya, asik ya. Nah, untuk kopi Bali. Oh, ada kopi juga? Iya, di warung kita buka warung kecil di depan ala kampung banget. Yang masih jadul-jadul dengan pondok-pondokan jadul kayak gitu. Wih, keren ya. Nah, kalau untuk range harga itu berapaan sih, Bu? Sama, kan kita juga harga 25.000 mulainya. 25.000 dengan experience kayak gitu di mana dicari? Terus teh, jahe, serai jahe kan gitu ya. Kopinya kopi Bali, kopi Tabanan gitu. Cocok banget mungkin untuk family kan sekarang kan kalau orang-orang nyarinya tuh apalagi gen yang udah pada punya anak gitu, nyari tempat yang family friendly gitu. Cocok, anak-anak juga teredukasi, orang tua juga ngajakin mertua ataupun orang tua ini cocok ya lidahnya karena pas ini kayak zaman dulu nih. Kita juga dapat merasakan suasananya dan juga makanannya juga pastinya enak. Nah, kalau selanjutnya mungkin Ibu ya, ini kayak
tadi Ibu kan dapat juga bilang bahwa kalau kita itu kalau nasi tekor ini ada juga inovasi selain boga ini juga buat yang lebih ke restoran gitu. Kira-kira seperti apa sih itu, Bu? Kenapa sudah mulai ke masa kini gitu? Ya kan namanya juga orang inovasi ya. Udah 10 tahun nih umurnya, masa di masa lalu aja. Betul. Masa lalu tetap ada, tetap eksis dengan pelanggan setianya, tetap eksis dengan orang-orang baru yang mencari wisata kulinernya. Tapi masa kini kita kemas, makanya kita kan mengurus sertifikasi halal juga. Kami bumbu-bumbu semua kami halalin, sambal-sambal kami halalin, gitu kan. Itu kami sertifikasi, kemudian di masa kini kami kemas itu, gitu. Jadi kami menyajikan makanan halal di sana, tapi juga menunya mulai berkembang. Seperti saya ceritakan tadi, ada rempah, ada kompor, ada semur, ada gulai, balung, segala macam. Kita kembangkan sana, itu bentuk inovasi kami. Kenapa kami berinovasi? Karena begini Mbak, kompetitor itu kan kompetitor itu udah mulai banyak dengan gaya-gayanya kan gitu ya. Ada yang memang di tempat kami itu memang kuliner tradisional banget. Jadi orang masuk ke sana kan tradisional. Tapi ada memang konsumen yang maunya lebih modern, lebih bersih, lebih lebih banyak tabelnya bisa mereka berkumpul. Nah, kami menjawab itu. Gitu. Jadi kebutuhan berawal dari kebutuhan konsumen yang kami jawab tanpa menghilangkan identitas asli kami. Gitu. Oke, tetap berinovasi ya Ibu ya. Walaupun tetap makannya tetap pakai tekor, walaupun itu dalam bentuk resto. Tetap pakai tekor. Terus semua ada di sana. Sate lilitnya ada, sayur urap ada. Tapi di cita rasa masa kini kami tambahkan lagi pernak-perniknya. Betul. Gitu. Yang setelah dicampur-campur enak banget. Bener, ternyata sesuatu yang dicampur itu enak, apalagi makannya pakai tangan. Aduh, naik kumat ya. Nah, kalau di Padang punya nasi Padang yang banyak aneka ragam, kalau di Denpasar ada nih nasi tekor. Wajib mampir ya. Betul. Nah, Ibu, mungkin ini sebelum kita menutup kebersamaan kita pada kesempatan hari ini, bisa diberikan nggak sih tips dan triknya? Ini untuk mungkin para generasi muda ataupun teman-teman yang saat ini akan memulai kuliner nih Bu, kira-kira apa sih pesan dan harapan yang ingin Ibu sampaikan? Ya, buat teman-teman generasi muda yang ingin berbisnis kuliner, jangan pernah putus asa ya. Pokoknya cari dulu apa yang menjadi identitas dari kuliner kita, apa yang menjadi kekhususan atau keunikan dari kuliner kita, dan angkatlah itu dan konsistenlah dengan itu. Gitu. Karena gimana pun juga kita tuh pesaing kita banyak. Cuma orang mencari kuliner kita karena memang mencari sesuatu yang khas, yang bisa kita punya nilai jual gitu. Jadi apapun itu kalau bisnis kuliner kayak gitu, kadang nggak laku makanan, kadang laku makanan banyak, kadang kehabisan. Tetaplah konsisten, nggak pernah nyerah. Gitu. Itu aja sih Mbak. Konsisten. Nah, terakhir mungkin banyak nih yang menonton podcast kita pada hari ini pengen tahu yang di luar Bali, di luar Denpasar, pengen tahu alamatnya di mana dan jam operasional jam berapa Ibu? Alamat kita di Desa Budaya Kesimang Kertalangu. Jadi kalau searching Google Desa Budaya Kesimang Kertalangu itu banyak sekali sebenarnya objek wisata ada di sana, dan kita ada di depannya. Ya. Di sana kita operasional dari jam 8 pagi untuk nasi tekor masa lalu, ya nasi tekor rumahnya Pak Odah ini yang ala klasik, yang ala kampung itu 8 pagi sampai jam 2 siang. Nah, di nasi tekor masa kini yang bentuk restoran dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kalau pengen merasakan experience-nya datang pagi, tapi kalau pengen ngerasain nasi tekor sampai malam juga ada Ibu ya. Aman, perut aman. Aman. Terima kasih Bu Dayu sudah berbagi bersama kita. Ini banget nih, asik banget. Terima kasih juga ya Bu Dayu sudah berbagi bersama kita, udah mau berbagi tips and trick juga. Mungkin ini akan menjadi inspirasi untuk kalian para penonton di rumah ya. Dan kalau begitu tidak terasa sudah habis kebersamaan kita dalam Pusaka Denpasar Collab di podcast hari ini. Untuk semua, untuk Bu Dayu sudah berbagi, dan juga terima kasih saya Amanda Rianika pamit undur diri ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.